kita mencoba akan melihat satu pembahasan di dalam kitab ini. Kitabnya ringan, ditulis oleh Syekh Dr. Adil Hasan Yusuf Al-Hamdi, yaitu kitab Umdatul Mar'ah. Umdatul Mar'ah itu bahasa mudahnya yaitu pegangan para wanita, pegangan ibu-ibu. Umdatul Mar'ah, jadi sandaran kita para wanita. Ini berisi tentang hadis-hadis Nabi. Jadi disinilah istimewanya para wanita, ya, berbeda dengan para lelaki atau kaum bapak. Kaum wanita ada hadis-hadis khusus tentang mereka, tidak ada pada laki-laki. Begitu pula dalam Al-Quran ada ayat-ayat khusus tentang wanita yang itu tidak disebutkan laki-laki. Maka permasalahan wanita itu tidak masuk. Kalau Allah membicarakan tentang wanita, ya berarti laki-laki belum masuk, tidak boleh masuk di situ. Tapi kalau Allah berbicara tentang lelaki, maka wanita masuk. Masuk ikut serta. Misal ayat Allah misalnya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini kan kepada laki-laki semua, yaitu orang-orang yang ini alladzina ini laki-laki, yu'minuna ini laki-laki, bil ghaibi dengan yang gaib, wa yuqimuna ini laki-laki juga. Tapi perempuan juga masuk. Perempuan juga wajib beriman kepada yang gaib, perempuan juga wajib sholat, perempuan juga wajib yang lain. Tapi kalau berbicara tentang perempuan, ya Al-Quran berbicara tentang wanita, maka laki-laki tidak ikut serta, khusus dia. Begitu pula Rasulullah. Jadi kitab ini berkaitan dengan hadis-hadis yang khusus membicarakan tentang wanita, tentang ibu-ibu. Maka berbahagialah kita para wanita, ibu-ibu, kita dimuliakan di dalam Islam. Kita diangkat derajat kita. Buktinya Rasulullah membicarakan khusus tentang kita. Nah, berbeda dengan pembicaraan dengan laki-laki. Rasulullah memberikan perhatian yang lebih kepada para wanita. Yang kalau kita perhatikan sebelumnya, sebelum datangnya Islam, wanita itu tidak dianggap. Ya, apalagi kalau tradisi orang-orang ahli kitab, ya, kalau wanitanya itu haid, itu nggak boleh makan bersama, karena dianggap kotor. Makanya di sana dapur nggak boleh gabung dengan makan laki-laki, dengan keluarga. Begitu hinanya wanita itu, karena dianggap kotor. Kemudian pada masa jahiliyah wanita itu hanya dijadikan sebagai objek syahwat. Jadi tidak ada kedudukan apa-apa, melainkan hanya syahwat. Bahkan kalau lahir anak wanita, itu kebiasaan orang jahiliyah itu merasa malu, karena yang lahir adalah wanita, karena dianggap tidak memiliki kemampuan, tidak bisa mengangkat harkat derajat keluarga, tidak bisa membantu bekerja, tidak bisa mencari uang, yang ada menyusahkan. Maka datanglah Islam memberikan kemuliaan, ya, dilindungi, kemudian dijaga, kemudian juga dihormati. Bahkan bentuk kemuliaan Islam kepada para wanita, ketika salah seorang sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, siapa manusia yang harus aku lebih dahulu berbuat baik kepadanya, yang aku harus lebih berbuat baik kepadanya ya Rasulullah? Rasul mengatakan ummuka, yaitu ibumu. Summaman, kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Jadi 3 kali Rasulullah menyebutkan kalimat ibu. Ini menunjukkan bahwa wanita itu kedudukannya tinggi, sehingga seorang anak itu harus lebih dia memperhatikan ibunya, ya. Maka kedurhakaannya kepada ibunya ini bisa membawa murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi, bahkan dalam hadis yang dhaif disebutkan al-jannatu tahta aqdami ummahat. Jadi surga itu di bawah telapak kaki ibu, meskipun hadis ini dhaif. Dan banyak hadis-hadis yang lain yang berbicara tentang bagaimana kemuliaan para wanita. Dan di hadis ini, dalam kitab ini insya Allah kita akan mencoba membacakan, ya, beberapa hadis
Ya, semoga bisa menjadi ilmu bagi kita pada kesempatan kali ini. Hadis yang pertama di sini disebutkan min haqqiqi ayukhassisalaki makana li ta'limi fatalabi bihi. Jadi termasuk hak kita, ya di sini disebutkan min haqqiqi, termasuk hak para wanita, hak ibu-ibu. Haknya apa? Haknya adalah meminta waktu khusus. Meminta waktu khusus atau menentukan waktu khusus. Khusus untuk apa? Khusus untuk belajar. Nah ini dia. Khusus untuk belajar, khusus untuk mencari ilmu. Kenapa? Karena kita memiliki keterbatasan. Suami-suami kita, ya, kaum lelaki, di mana ada pengajian di situ dia bisa pergi. Ya kan? Khutbah Jumat, yang khutbah Jumat itu berisi ilmu. Khatib menyampaikan ilmu di khutbah Jumat. Dia dapat ilmu. Kita tidak dapat. Kita di rumah. Ya kalau mic-nya terdengar sampai ke rumah. Atau kalau kita senang melihat bacaan-bacaan Islami, atau senang kita melihat video-video ceramah. Nah, jadi kita memiliki keterbatasan. Kita tidak bisa. Kalau lelaki misalnya, ada pengajian Ustadz ini di Birun, itu langsung satu mobil pergi. Kita nggak ikut. Kita kalau diajak nanti. Kadang kita minta ikut sama ayah, sama suami kita. Ayah nejak long hai. Baik, ini rumah mandang. Gitu kan? Ibu-ibu perempuan di rumah aja. Padahal kita juga punya hak untuk dapat ilmu. Ya, bagaimana kita mengajarkan anak, ya, sementara anak kita itu kita yang melahirkan, kita yang membimbingnya, kita yang menyusuinya, kita menjadi sekolah pertama bagi anak. Kita menjadi madrasatul ula. Sekolah pertama bagi anak itu adalah ibu, bukan bapak. Bapak nggak tahu apa-apa itu. Siapa yang mengajarkan anak huruf-huruf itu? Aba itu kan? Kalau bukan ibu. Siapa yang mengajarkan anak bisa bicara, bisa ngomong ini, bisa, yang melayani seluruhnya adalah ibu. Nah, maka pentingnya bagi seorang wanita itu dia memiliki ilmu. Harus cerdas. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mengambil banyak ilmu dari Rasulullah, kemudian dia menjadi gudangnya ilmu. Maka bukan hanya menjadi guru bagi para wanita Aisyah, tapi guru bagi seluruh para sahabat. Nah itu dia. Maka termasuk hak kita berarti kalau nggak dikasih wajib minta. Hak itu kan gitu ya. Hak itu kalau nggak dikasih berarti kita boleh minta. Mana hak saya? Hak apa? Pengbelanja? Bukan uang belanja. Hak saya belajar agama. Hak saya menuntut ilmu agama. Kita boleh minta bersama suami kita. Mana hak saya? Saya ini kan hamba Allah. Saya juga ingin menjadi wanita bertakwa sebagaimana laki-laki menjadi laki-laki bertakwa. Mana hak saya? Maka di sini disebutkan hadis daripada An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang wanita kepada Rasulullah sallallahu. Faqalat, lalu wanita ini pun berkata kepada Rasulullah. Ini wanita kalangan sahabiah yang dia berani dia mendatangi Rasulullah, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahabar rijalu bihaditsika. Para lelaki itu pergi mendatangimu dengan membawa pembicaraanmu ya Rasulullah. Arti pembicaraanmu itu membawa ilmumu. Ya, mereka pergi menjumpai Rasulullah di masjid, ya kan? Duduk bersama Rasulullah, Rasulullah menyampaikan ilmu, mereka dapat. Suami mereka, anak laki-laki mereka, saudara kandung laki-laki mereka, para lelaki kalau sudah pergi kepada Rasulullah pasti dapat ilmu. Begitu dia. Suami kita kalau sudah menghadap Rasulullah misalnya, suami-suami para sahabiah dahulu kalau sudah berada di sisi Rasulullah dapat ilmu. Rasul mengatakan ini, langsung dapat ilmu dia. Maka wanita ini pun berkata kepada Rasulullah,
faj'al lana min nafsika yauman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamakallah. Perhatikan ini. Maka wanita ini mengatakan Rasulullah, ya Rasulullah, bagikan kepada kami satu hari saja. Satu hari saja kepada kami, yang kami ini siap mendatangimu ya Rasulullah. Kami para ibu-ibu datang kepadamu ya Rasulullah untuk kami belajar darimu apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Ini para wanita, ya. Wanita ini mendatangi Rasulullah meminta haknya. Nah, seperti itu. Maka boleh. Ya, nanti datangi tengkuimu, mana untuk pengajian kami para ibu-ibu. Masa bapak-bapak aja pengajian. Nah, kami juga perlu, karena nanti ada masalah-masalah yang itu tidak ada kaitannya dengan bapak-bapak. Masalah nifas, apa-apa yang boleh dan tidak boleh. Masalah nanti haid bagaimana, masalah nanti talak cerai bagaimana, masalah nanti khulu seperti apa. Kalau saya mengajukan gugatan cerai kepada suami saya, banyak masalah lain yang itu para lelaki itu tidak masuk. Mana kami minta hak. Sebagaimana wanita ini mendatangi Rasulullah SAW, minta satu hari saja ya Rasulullah. Ada satu hari yang kami bisa belajar kepadamu. Maka apa kata Rasulullah? Qala istami'na yauma kadza wa kadza. Kalau gitu kalian kumpul pada hari ini dan hari ini. Nah, ini tandanya apa? Tandanya Rasulullah mengabulkan apa yang mereka minta. Nah, maka dari hadis ini, ya, kemudian faztama'na, maka mereka pun berkumpul di hari yang sudah ditentukan oleh Rasulullah. Kemudian, ya, mereka ngumpul seluruhnya. Fa'atahunna Rasulullah sallam, maka Rasulullah pun datang kepada mereka. Fa'allamahunna mimma 'allamahullah, maka Rasulullah pun mengajarkan kepada mereka apa yang Allah telah ajarkan kepada Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah mendatangi. Maka kita berdoa semoga kita diberikan keistiqomahan, ya. Nah, semoga ini bisa berlanjut. Ya, jadi kita minimal kita bacakan hadis-hadis ini. Ini banyak sekali ilmunya. Dan ini kita sampaikan kajian ini di ibu-ibu di Masjid Gelanggang. Ini sudah sampai hadis keberapa itu, ya. Banyak sekali ilmu yang kita dapat. Banyak sekali ilmu. Nah, itu. Jadi sebagaimana para wanita-wanita pada masa Rasulullah. Nah, kita perhatikan apa yang Rasulullah ajarkan pertama kali kepada para wanita pada waktu itu. Nah, kepada para ibu-ibu. Tsumma qala, kemudian berkatalah Rasulullah SAW, ma minkunna mimra'atin tuqaddimu baina yadayha min waladiha salasatan illa kanu laha hijaban minan nar. Faqalat imra'atun wasnaini faqala Rasulullah sallam wasnaini. Apa yang Rasul ajarkan? Rasul mengatakan, ma minkunna, siapapun dari kalian para ibu-ibu, para wanita, kata Rasulullah, mimra'atin, dari para wanita, tuqaddimu baina yadayha min waladiha salasatan, yang anaknya atau bayinya, anaknya itu meninggal, ya, lebih dulu meninggal, baik meninggal gugur di kandungan yang sudah ditemukan ruh, atau meninggal setelah melahirkan. Kalau meninggal 3 orang, kata Rasulullah, jika kalian wanita manapun yang ditinggal wafat ataupun meninggal oleh 3 orang anaknya, maka 3 orang anaknya ini illa kanu laha hijaban minan nar, 3 orang anak ini akan menjadi pelindung dirinya dari api neraka, pelindung. Maka kita tidak boleh sedih. Ini maaf nih, kalau misalnya ada di antara ibu-ibu yang ada yang pernah keguguran, ada, ya.
Istri saya keguguran mau 5 kali ya, 5 kali keguguran. Ya, subhanallah. Jadi seperti itu. Jadi kalau meninggal 3 orang anaknya, ya, maka tidak boleh sedih. Tidak usah kita terlalu hanyut di dalam duka. Kenapa? Karena anak-anak kita itu, karena dia sudah ditiupkan ruh, kemudian sedang masa lucu-lucunya, ataupun ada bayi yang lahir prematur misalnya. Prematur tahu ya? Lahir belum pada saatnya. Seharusnya lahirnya 9 bulan atau 8 bulan, ini 6 bulan udah lahir dia. Prematur dia lahirnya. Nah, sehingga nggak bertahan lama kemudian meninggal. Nah, ini tidak usah terlalu sedih. Mengapa? Karena anak itu akan menjadi hijaban minan nar, akan menjadi pelindung baginya dari api neraka. Kemudian wanita-wanita ini bertanya kepada Rasulullah, bertanya. Maka di sini kita mendapatkan satu pembelajaran, ibu-ibu tidak boleh malu kalau tidak tahu. Ataupun ada hal yang ingin ditanyakan, tanyakan. Karena memang biasanya, maaf ini, wanita itu pemalu dia. Nah, ujiannya karena apa? Karena malu nggak bertanya dia. Malet adanya. Kaiman tuh. Padahal nggak tahu, padahal tidak boleh. Di hadis ini, inilah pentingnya mengapa kita harus sesama ibu-ibu. Ya, lebih bagusnya lagi kalau ada ustazah yang mumpuni masalah agama, yang lebih mengerti tentang ibu-ibu. Masalahnya hari ini kan tidak semua ustazah itu mengerti, memahami ilmu agama. Kalau di luar sana sudah banyak ya, yang lulusan Madinah gitu ya. Nah itu, jadi tanyakan. Maka disinilah para wanita-wanita ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi Anda sebutkan 3 orang. Kalau 2 bagaimana? Kalau yang meninggal itu 2 ya Rasulullah. Yang meninggal itu 2. Diulang-ulang sampai 3 kali oleh wanita ini. Kalau yang meninggal 2 ya Rasulullah. Yang meninggal 2. Yang meninggal 2. Maka Rasul mengatakan 2 juga sama. 2 orang meninggal juga akan menjadi hijaban minan nar. Dalam hadis lain disebutkan kalau 1 bagaimana? 1 juga sama. Nah, 1 juga sama. Maka kalau anak kita sedang lucu-lucunya, ternyata Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya di usia belum baligh, maka kita tidak perlu sedih. Sedih boleh. Siapa yang tidak sedih ditinggal oleh anak yang kita sayangi? Apalagi maaf ini, ada orang yang sudah lama dia nggak punya anak. 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun menikah nggak punya anak. Tahu-tahu alhamdulillah hamil. Begitu hamil baru lahir, sakit, meninggal. Sedih luar biasa. Nah, tidak boleh sedih. Di situ ada hikmah. Ya, Rasulullah juga pernah menangis ya. Rasulullah pernah menangis ketika wafat Ibrahim. Jadi ada salah satu anak Rasulullah itu yang laki-laki bernama Ibrahim. Anak dari istrinya yang bernama Maryam. Ya. Itu disebutkan ya, meninggal Ibrahim, Rasulullah itu sedihnya luar biasa ya, sehingga Rasulullah mengatakan innal aina tadma wal qalba yahzan wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun wa la naqulu illa bima yarda rabbuna. Disebutkan bahwa ya mata ini terus menerus menangis ya, innal aina terus menangis kata Rasulullah. Sedihnya Rasulullah sehingga matanya terus mengalirkan air mata. Terus sedih Rasulullah. Wal qalba yahzan, hati ini terus dirundung dengan kesedihan. Karena berpisah dengan Muha Ibrahim, ini sesuatu yang sangat menyedihkan bagiku. Akan tetapi kata Rasulullah, wala naqulu illa bima yarda rabbuna. Tetapi kami tidak akan mengatakan kecuali yang Allah ridhoi. Meskipun berat ditinggal oleh anak yang sudah disiapkan, sudah ditunggu sekian lama. Bahkan lebih sedihnya kalau kita bayangkan ya, udah disiapkan tempat tidurnya, udah dibeli, udah disiapkan bajunya, udah dibeli semua, perlengkapan dia lahir sudah disiapkan semuanya. Ya.
Bahkan kambing-kambing udah disiapkan ini. Udah dilihat sama dokter, ini agam. Alhamdulillah, lagu siap 2 boh kambing. Kalau akikah kan laki-laki berapa? 2. Kambing udah disiapkan untuk akikah. Udah senang ya, luar biasa. Ternyata qadarullah, Allah wafatkan. Maka tidak perlu sedih. Nah, itu dia. Jadi memang ibu-ibu ya biasanya berat, ya berat ya. Bayangkan sudah sekian lama ditunggu, kemudian mengandung dalam keadaan wahnan ala wahnin, payah yang bertambah-tambah payah, ya kan? Saya nggak pernah merasakan, ya kan? Nah, ibu-ibu yang merasakan wahnan ala wahnin, kemudian dengan perasa berat seperti itu, kemudian melahirkan juga berat, kemudian setelah itu ternyata Allah lebih dulu memanggilnya. Maka ini merupakan, hadis ini menjadi kabar gembira bagi kita, sehingga apa yang diambil dari kita itu tidak pernah sia-sia. Nah, ini dia. Apa saja yang Allah ambil dari kita itu tidak pernah sia-sia. Yang diambil berupa harta tidak akan sia-sia, menjadi amal soleh. Yang diambil dari kita, ayah kita, ibu kita, atau anak kita, atau siapa saja, kalau kita bersabar, maka insya Allah ada pahala bagi kita. Tidak pernah sia-sia kalau yang diambil itu dari kita. Kenapa? Hakikatnya bukan milik kita. Hakikatnya bukan milik kita. Maka ucapannya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah. Kami ini punya Allah. Ya, kemudian dan hanya kepadanya kami nanti akan kembali. Nah, ini maka tidak perlu kita merasa marah dengan ketentuan Allah. Ada kisah menarik tentang Abu Tolha, ya, kisah Abu Tolha dengan istrinya. Ya, disebutkan bahwa satu ketika, ya, ketika suaminya ini pergi, ya, ternyata anaknya, ya, Tolha ini sakit berat. Kemudian ketika sakit berat, akhirnya qadarullah meninggal dunia. Maka Ummu Tolha mengatakan kepada saudara-saudaranya, kepada keluarganya, jangan pernah ceritakan kepada suamiku tentang apa yang baru saja terjadi hari ini. Suami masih di luar. Jangan pernah ceritakan. Biar aku yang menceritakan sendiri. Maka apa yang dilakukan? Inilah pembelajaran bagi kita. Sabarnya, tegarnya seorang ibu, seorang istri yang dia berharap surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berat, ya kan? Otomatis hatinya sedih. Tapi dia tahan itu, dia tahan. Kemudian dia pun ketika pulang suaminya, nah ini maaf ini, dia menyambut suaminya itu sebagaimana pertama kali dia menikah, dengan pakaian yang paling bagus, penampilan yang paling wangi, ya. Kemudian dia lakukan sebagaimana apa yang dilakukan di malam pertama. Kemudian dia bisikkan ke telinga suaminya, ya, jika ada yang menitipkan kepada kita sesuatu, kalau diminta kembali, kira-kira kita relakan atau kita tahan, ya. Harus direlakan, kata suaminya. Harus direlakan, tidak boleh, tidak, karena itu bukan milik kita. Baru diceritakan bahwa anaknya masih tidur, dilihat sama suaminya pada sudah meninggal. Suaminya ketika datang bertanya, mana anak kita Tolha? Itu lagi tidur dia. Oh ya lagi. Padahal anaknya sudah meninggal. Kemudian diceritakanlah oleh istrinya bahwa tadi jam 8 yang dititipkan kepada kita sudah diambil oleh pemiliknya. Apa itu? Anak kita. Anak kita milik Allah, sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Marah. Marah suaminya. Marah kan, kenapa tidak kamu katakan tadi? Kemudian istrinya berusaha menenangkan suaminya.
sabar suamiku. Ceritakanlah apa yang pernah didengarnya dari Rasul. Di sini pentingnya seorang istri juga punya ilmu. Jangan ketika suami nangis, istri lebih berat lagi nangisnya. Ya. Di sini pentingnya istri itu punya ilmu. Maka diingatkan, aku berdoa kepada Allah, wahai suamiku, semoga apa yang kita lakukan malam ini, Allah memberikan rezeki kepada kita dengan anak yang lain, dan rezeki kepada kita yang lebih baik. Nah, berdoa kepada Allah. Ternyata berita ini sampai kepada Rasulullah. Sampai berita ini kepada Rasulullah. Sampai berita ini kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah pun mendoakan apa yang mereka lakukan malam itu. Insya Allah kalian akan diberkahi dan akan diberikan ganti yang terbaik. Ternyata benar. Setelah itu anaknya bertambah banyak anak, dan anaknya seluruhnya menjadi ulama, menjadi orang terbaik. Nah itu dia. Jadi disinilah sikap kita ya ketika kita menghadapi musibah. Ini pembelajaran bagi kita. Nah, ini Rasulullah mengajarkan pertama kali ini kepada para wanita karena agar jangan para wanita, ibu-ibu itu berat ketika mengalami hal-hal seperti ini. Karena memang bagi anak itu kan lebih dekat dengan ibunya ya. Lebih dekat sekali dengan kita dibandingkan dengan ayahnya. Nah, maka ini menjadi pembelajaran bagi kita. Nah, inilah hadis pertama yang berkenaan dengan termasuk hak kita ya. Yang pertama, kita harus ada waktu khusus untuk kita belajar. Maka nanti insya Allah kita berdoa kepada Allah ya, jadi bulan depan ya kita sebulan sekali aja supaya kita tidak bosan, tidak jenuh ya kan. Sebulan sekali di ibadah asar kita akan melakukan kajian kitab ini. Nah, kemudian nanti ibu-ibu silahkan bertanya yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang nanti akan kita pelajari. Kemudian pembelajaran dari hadis ini juga yang kedua, yaitu para wanita hendaknya dia tidak merasa malu untuk bertanya tentang sesuatu. Ibu-ibu jangan malu. Kalau ada hal yang nanti tidak tahu maka segera tanyakan. Karena biasanya kalau ngaji rame-rame di situ ada bapak-bapak, nah biasa kita malu. Ya kan? Apalagi memang maaf saja suara kita itu terkadang bisa menjadi fitnah. Nah, itu dia. Maka kalau sudah seperti ini tanyakan. Nah, sebagaimana wanita ini berani dia. Ya berani. Ya Rasulullah, laki-laki dapat ilmu, kami kapan? Kami ingin dapat ilmu juga. Nah, seperti itulah bahasa mudahnya. Nah, kemudian yang ketiga, pembelajaran yang Rasulullah sampaikan kepada para wanita pada waktu itu yaitu pentingnya bersabar ketika Allah menguji dengan wafatnya anak-anak yang dilahirkan. 1, 2 ataupun 3. Dan kenapa? Karena seluruhnya akan menjadi hijaban minan nar, akan menjadi penghalang, pelindung dirinya dari api neraka. Baik, kemudian yang kedua, kita bacakan hadis yang kedua. An Abi Sa'id Al-Khudri qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri dia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha au fitrin ilal musalla famarra 'alan nisa'i. Dari Abi Sa'id Al-Khudri dia berkata, Rasulullah telah keluar melaksanakan sholat pada Idul Adha atau Idul Fitri. Kemudian Rasulullah melewati jamaah para wanita. Nah, inilah kebiasaan Rasulullah. Karena banyaknya jamaah, ya Rasulullah khutbah, ya kan, khutbah. Kemudian para wanita kan tidak dengar karena di belakang. Kalau sekarang dengar karena ada mic, ya kan? Karena tidak mendengar, maka Rasulullah setelah selesai khutbah, Rasulullah berjalan menjumpai jamaah ibu-ibu, jamaah para wanita. Perhatikan apa kata Rasulullah. Rasul berkata kepada para wanita, ya ma'syaran nisa'i, wahai para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Bersedekahlah kalian. Fa inni uritukunna,
karena diperlihatkan kepadaku aktsara ahlin nar, uritukunna aktsara ahlin nar, karena kalian diperlihatkan kepadaku menjadi orang yang paling banyak masuk neraka. Nah ini Rasul mengatakan, ya ma'syaran nisa'i tasaddaqna, wahai para wanita bersedekahlah kalian. Fa inni uritukunna aktsara ahlin nar, karena kalian diperlihatkan kepadaku, oleh Allah diperlihatkan, kebanyakan para wanita itu masuk neraka. Kemudian faqulna wa bima ya Rasulullah, wa bima ya Rasulullah, dengan apa kami bisa masuk neraka ya Rasulullah? Apa sebab kami masuk neraka ya Rasulullah? Nah, apa sebabnya? Maka Rasul mengatakan banyak sedekah. Ya. Apa sebabnya kok kami bisa masuk neraka? Kemudian Rasul mengatakan, nukthirnal la'an, kalian banyak melaknat. Ya. Wa takfurul ashir, dan kalian banyak kufur kepada suami. Ya, tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh suami. Kemudian ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li lubbir rajulil hazimi min ihdakunna, dan aku tidak melihat orang yang paling kurang akalnya dan paling kurang agamanya dibandingkan laki-laki adalah kalian. Jadi para wanita ini Rasul mengatakan kurang akalnya. Kurang akalnya bukan berarti bodoh. Kurang agamanya bukan berarti tidak soleh. Ya, yang dimaksud kurang akalnya di sini bukan berarti kurang akal dalam artian dia bodoh, karena ada perempuan itu yang pintar dia, yang cerdas. Arti kurang akalnya Rasul jelaskan di sini. Ya, kok bisa kurang akal ya Rasulullah? Wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah. Kenapa kami bisa kurang akal dan kami bisa kurang agama? Kenapa? Karena kami kadang ibadah banyak kami daripada laki-laki. Sholat tahajud, kadang suami saya tahajud pun enggak, saya bangun tahajud, baca Quran, ya kan, puasa sunnah, suami saya enggak ada. Saya tidak terima. Begitulah para sahabat, para wanita-wanita pada waktu itu. Kok bisa kami kurang akal? Maka yang dimaksud dengan kurang akal di sini, ya, Rasul mengatakan, alaisa syahadatul mar'ati mithla nisfi syahadatir rajuli. Bukankah kesaksian wanita itu setengah kesaksiannya laki-laki? Jadi kalau di pengadilan, misalnya di pengadilan, mana saksinya? Nih saya ibu-ibu. Oh nggak boleh. Kalau sendiri nggak boleh. Harus berdua. Harus ada 2 orang ibu-ibu. Sendiri nggak boleh. Tapi laki-laki bisa sendiri. Siapa saksinya? Saya Pak. Bapak siapa? Bapak Muhammad. Ya. Apa kesaksian Bapak? Sendiri. Tapi perempuan 2. Tidak boleh sendiri. Kenapa? Disinilah karena perempuan nanti itu kalau sudah bersaksi sendiri, yang main bukan ininya, sudah main perasaannya, udah main hatinya, udah naik. Udah nanti. Maka ada kawan satunya bukan begitu, begini dinasehati nanti. Nah, itu maknanya, harus berdua dia. Begitu pula harta warisan. Harta warisan laki-laki berapa? 1, perempuan setengah. Oh, kami nuntut nggak adil. Wah, misalnya perempuan ada nuntut, kenapa kami setengah? Ya, yang memberi nafkah kita siapa? Laki-laki. Harta kita, ya, itu tidak bisa diambil oleh suami. Harta kita, tapi kita boleh ngambil harta suami. Ibu-ibu kalau nggak dikasih belanja, boleh ngambil uang di dompet suami itu. Tapi suami nggak boleh ngambil uang di dompet ibu. Kenapa? Itu hak kita, nggak boleh. Maaf ini, misalnya jelame itu kan, jelame itu hak kita, itu harta kita. Suami kita minta, mana jelame yang dulu, nggak boleh. Itu hak kita, itu harta kita. Ataupun harta yang ibu cari sendiri, nggak bisa diambil oleh laki-laki.
Tapi laki-laki harta yang ada di suami bukankan untuk ibu, untuk anak dikasih, untuk semua dikasih. Maka mengapa laki-laki itu dapat dua bagian daripada bagian perempuan? Karena salah satunya laki-laki itu terbebani dengan nafkah. Karena apa yang dia dapatkan kembali juga kepada kita. Kita dapatkan juga, kita makan juga. Suami dapat satu misalnya, ya. Atau misalnya abang laki-laki kita, ketika warisan, kenapa abang laki-laki saya dapat satu bagian, saya dapat setengah? Nanti kalau kita kurang, abang kita juga yang akan menafkahi kita. Ketika kita tidak ada uang, oh ya, Dik, ada sama abang. Dilindungi kita, dijaga kita, jadi wali bagi kita. Disitulah mengapa laki-laki itu mendapatkan salah satunya satu bagian daripada perempuan itu setengah bahagian. Nah itu dia. Ini dia bukti kurang akalnya para wanita. Ya, sehingga terkadang dia gemar melaknat, gemar mencaci, gemar menghujat. Kemudian juga gemar dia tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh suami. Jangan sampai seperti itu. Kebaikan suami yang begitu banyak, karena satu kesalahannya hilang kebaikannya semua. Jangan sampai seperti itu. Ya, pada satu cuman salahnya, tapi seolah-olah kebaikan yang lain, ya, itu anali. Seolah-olah itu tidak ada. Jangan. Nah, ini dia. Nah, terus biasanya kesalahan di tahun yang lalu, tahun ini diulang lagi tuh. Yang pernah lalu kesalahan pada sudah selesai, sudah dimaafkan. Tapi tahun ini diungkit lagi, tahun depan diungkit lagi, itu lagi, ya. Maka jangan sampai seperti itu, ya. Kemudian Rasul mengatakan, "Qulna bala ya Rasulullah." Benar ya Rasulullah. Kalau seperti itu, itulah kekurangan akal kami. Kesaksian kami hanya bisa diterima kalau kami dua orang. Kalau kami seorang tidak diterima. Tapi laki-laki bisa sendirian. Rasul mengatakan, fadzaliki min nuqsani aqliha. Demikianlah bentuk kekurangan akalnya para wanita. Kemudian, alaisa idza hadat. Bukankah ketika wanita itu haid? Ketika wanita haid, lam tusalli wa lam tasum. Dia tidak salat, dia tidak puasa? Qulna bala ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Fadzaliki min nuqsani diniha. Itulah yang menjadikan agama kalian kurang. 7 hari nggak sholat. Laki-laki sholat terus ya. Walaupun ada laki-laki yang bukan 7 hari, 1 bulan dia nggak sholat. Ya kan? Dia bukan lagi datang bulan itu ya. Itu sudah datang matahari itu ya, karena terlalu besar ya, sehingga nggak pernah sholat. Ya, tetap kurang kita. Mau bagaimanapun kurang kita. Kita nggak bisa puasa full. Laki-laki bisa puasa full, suami kita bisa puasa full, sholatnya bisa full, baca Qur'annya bisa, semua kita bisa, laki-laki. Tapi kita terhalangi dengan itu. Itu bukan hal yang menjadikan kita itu harus memberontak. Enggak, itu memang ketentuan Allah. Ketentuan Allah kepada kita. Maka dengan seperti itulah para wanita, Rasul menganjurkan agar dia memperbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Kenapa perbanyak sedekah? Sedekahlah yang akan menjadi jalan keluar bagi para wanita agar mereka selamat di akhirat. Nah, di sini juga saya sampaikan kepada ibu-ibu ya, terima kasih yang sebesar-besarnya ya, sudah memberikan donasi dukungan di sana ibu-ibu. Mungkin sudah disampaikan sama Tunggu Imum. Kemarin ada satu anak kita yang dari jangka masjid ya. Si Muhammad Hakim ya, Muhammad Hakim itu kan dia orang tuanya menghubungi saya, kemudian nyampaikan, Ustadz Muhammad Hakim, siapa nama ayahnya? Muzakir ya, Muzakir. Nama ibunya Zahara ya, Ibu Zahara. Itulah orang tuanya nyampaikan ke saya, Ustadz ini Muhammad Hakim dapat tugas belajar ke Yaman Ustadz. Senang kali Ustaz. Nah, bagus Pak, lanjutkan. Ini harus kita dukung. Tapi gini Ustaz, ini nggak ada duit. Nah, sementara ke Yaman itu dia butuh duit untuk berangkat. Berapa butuhnya? Butuhnya sekitar hampir 25 juta.
duduk sama saya duduk di laut, kemudian duduk lagi di rumah sama saya sampaikan kepada Pak Muzakir, begini Pak, Bapak maksimalkan dulu, usahakan Bapak berapa Bapak yang Bapak bisa, usahakan apa jual apa yang bisa dijual, karena ini untuk perbekalan anak kita akan menuntut ilmu agama, keluar negeri dia, ke Yaman dia, pulang nanti dari sana jadi ulama, setiap nasihat dia kita dapat pahala, dia sholat di sana dapat pahala kita, dia mengaji di sana dapat pahala kita, dia baca kitab di sana dapat pahala kita dapat pahala, ngalir pahalanya ke kita. Maka disampaikanlah Ustadz nyo yang napeng 10 juta nyopi kalun cukeh kena cukeh gede katanya, nyo kali lumpuh belau puyah je lumpuh belau, nah alhamdulillah nah 10 juta, cuma hansip 15 juta tu gibah. Maka saya sampaikan insya Allah nyo tak pikir sama-sama, kita pikir bersama-sama. Maka kita sampaikan, kemudian saya sampaikan ke Himayah yang memprakarsai program kita hari ini sama nanti malam ya. Ini ada satu anak Aceh yang anaknya bagus, anaknya pinter, dia mau berangkat ke Yaman, namanya Muhammad Hakim. Nah, ini perlu kita bantu, perlu kita dukung. Cuman ini kekurangan dana 15 juta lagi. Orang tua butuh 10 juta, orang tua hanya mampu 10 juta, kekurangannya 15 juta lagi. Oh ya sudah Ustadz, kita buat ini, kita bantu galang dana. Maka alhamdulillah galang dana. Saya cukeh sana, cukeh sini. Saya kalau untuk cukeh-cukeh nggak malu, karena bukan cukeh untuk saya, ya kan? Kecuali saya cukeh untuk saya, nebih peng pecuk kilo, itu baru malu, itu baru tidak boleh. Tapi ini kita cukeh untuk anak yang bakal kita kader menjadi ulama. Maka alhamdulillah dari berapa orang kita cukai sana, ada yang ngasih 150.000, 200, ada yang ngasih 1 juta, ada yang ngasih 5 juta. Ayo, silahkan semua bantu dikit dari jangka alu juga ada, jangka masjid juga ada, silahkan masuk semua. Akhirnya terkumpullah, alhamdulillah kemarin sudah terkumpul 25 juta. Nah, udah kita serahkan semua, tinggal saya sampaikan sama Hakim, kapan berangkatnya Hakim? Insya Allah akhir bulan Ustaz. Ya udah. Nah, tinggal sekarang biaya bulanan Hakim. Nah, ini yang nanti kalau nanti apa? Ini kesempatan kita beramal. Tasaddaqna, bersedekah. Nah, ini dia. Nanti ini peluang kita untuk beramal. Nah, yang penting saya sampaikan kepada orang tuanya, Hakim harus berangkat. Harus berangkat, jangan karena dia tidak ada uang berangkat, dia tidak berangkat. Minimal ada ulama nanti dijangka, bukan di Aceh, dijangka. Dijangka harus ada ulama, harus lahir ulama. Nanti bersamanya kita akan belajar. Seperti itu. Maka ini saya sampaikan bagi ibu-ibu, ketika ada peluang-peluang kita untuk beramal, bersedekah, beramal. Apapun, karena apa yang kita keluarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan yang lebih baik. Pasti Allah akan ganti. Dan orang yang bersedekah, Rasul mengatakan, mana qasat min sadaqatin min malin, tidak akan berkurang harta kalau dia disedekahkan, tidak akan berkurang. Kita perhatikan keran air itu, dia ketika dibuka dia akan ngalir, keluar di airnya. Di atas ada air, tetap dia akan ngalir terus dia tuh. Tapi kalau kita tutup, dia tidak akan keluar. Buka keran itu, biar kita mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita bersedekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan banyak kemudahan-kemudahan urusan kepada kita. Nah, ini sekedar informasi penutup bagi kita. Nah, itulah ibu sekalian ya. Jadi dua hadis ini yang menjadi pembelajaran kita pada sore hari ini ya. Insya Allah nanti di bulan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali hadis yang ketiga, dan sampai kita berdoa semoga bisa kita selesaikan hadis-hadis ini sampai selesai sehingga kita dapat ilmunya. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa prakarsa yang memprakarsai program kita ini adalah Himayah Dakwah Al-Islamiyah di Jakarta. Kebetulan saya diminta oleh ustadz-ustadz di Himayah Dakwah
Al-Islamiyah di Jakarta untuk membantu program dakwah di Aceh. Maka insya Allah boleh. Apa saja programnya? Programnya kajian ummahat, kemudian programnya nanti ada kajian umum, kemudian nanti termasuk kaderisasi ulama, kaderisasi dai dan apa saja. Nah itu baik, insya Allah kita akan bantu. Dan juga ibu-ibu sekalian, ya, banyak doa kepada Allah, semoga Allah memberkahi kita semua, mengistiqomahkan kita. Ya, jadi saya kira hanya ini. Sebelum saya akhiri, kalau ada yang ingin ibu-ibu tanyakan, saya persilahkan. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan. Nah, pertanyaan? Kita udah meninggal, boleh diakikah? Anak Udah meninggal, boleh diakikah? Iya. Anak yang meninggal, apakah boleh diakikahkan? Para ulama mengatakan, akikah itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Artinya apa? Sunnah muakkad, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Sunnah yang sangat-sangat dianjurkan, tapi tidak wajib. Ya, sangat-sangat dianjurkan. Kapan sunnah muakkadnya? Sunnah muakkadnya ketika 7 hari. 7 hari sunnah muakkad itu diakikahkan. Kemudian tidak mampu di 14 hari. Tidak mampu di 21 hari. Setelah lewat 21 hari, maka para ulama mengatakan boleh dilakukan kapan dia mampu. Kapan dia mampu. Maka di sini bagaimana kalau anak saya sudah meninggal, belum sempat saya akikahi? Rasul mengatakan bahwa kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi. Setiap anak itu masih tergadai dengan akikahnya. Jadi kalau belum ditebus dengan akikah, anak itu belum bisa kita miliki. Misal ibu-ibu pernah pinjam uang, pernah naruh barang gadaian di pegadaian? Pernah? Kita naruh sesuatu di pajak gadai, ya, kemudian untuk kita ambil barang kita itu kita harus tebus 1 juta, karena kita pinjam 1.900.000, tebusnya 1 juta. Tebus 1 juta, baru barang itu bisa kita ambil, baru milik kita. Begitu pula anak kita. Anak kita itu tergadai dengan akikahnya, artinya tebusannya adalah akikah. Kalau dia belum kita akikahi, maka kalau kita mampu, kita mampu. Bukti mampu apa? Yaitu tinggal kita lihat diri kita sendiri. Ya, mosok buat pagar rumah mampu, untuk akikah nggak mampu. Nah, ini kan, pagar rumah mampu, buat garasi mampu, ya, beli Honda mampu, untuk kambing 1 ekor yang cuma 1,5 juta, 2 juta, kahana peng. Nah, ini namanya, ini orang yang memang tidak ingin dia beramal. Maka kalau anaknya meninggal, anaknya masih milik Allah. Kalau anaknya masuk surga, anaknya tidak bisa beri syafaat orang tuanya. Kalau anaknya meninggal di usia masih balita, anaknya tidak bisa memanggil ibunya dan ayahnya. Kenapa? Karena anak itu masih milik Allah. Tapi kalau anak kita sudah diakikahi, qadarullah misalnya di usia 6 bulan setelah dia melahirkan, setelah kita melahirkannya, 6 bulan kan masih lucu-lucu, tapi sudah kita akikahi ini, meninggal. Dia sudah berdiri di pintu surga, akan memanggil ayahnya dan ibunya. Nah, itu akan menarik ayahnya dan ibunya kalau tergelincir dalam neraka. Tapi kalau belum diakikahi, tak bisa. Dia masih milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Maka disinilah pentingnya akikah. Memang tidak wajib. Tapi sunnah muakkad. Sangat-sangat dianjurkan. Nah, sebagian para ulama mengatakan tidak wajib. Tidak, istilahnya tidak disyariatkan. Karena yang disyariatkan itu setelah 7 hari. Nah, tapi kalau kita mau mengakikahi tidak apa-apa, boleh. Kalau anak itu udah besar, mau nikahin diri sendiri bisa kan? Boleh, bisa. Bisa terkadang kan, kayak saya misalnya, atau siapa saja misalnya. Ternyata orang tuanya belum mengakikahinya karena orang tuanya dulu tidak ada uang.
Jangankan untuk beli kambing, dulu bisa makan saja udah alhamdulillah. Ya, bisa makan saya sudah alhamdulillah. Apalagi dulu kehidupan ekonomi sulit misalnya kan. Nah, sekarang kita sudah mampu. Maka saya mau mengakikahi diri saya sendiri. Boleh. Nah, jadi supaya orang tua kita itu memiliki kita. Nah, ini maka ibu-ibu sekalian, kalau dulu belum diakikahi oleh orang tuanya, sekarang kita sudah memiliki kemampuan, boleh. Ini akikah siapa nih? Akikah saya. Kan sudah tua, dah umur 60. Nggak apa-apa. Karena saya dulu belum diakikahi oleh orang tua saya. Nah, itu dia. Disebutkan namanya. Bismillahi, Allahu Akbar, hadihi akikah. Nama kita fulan, fulanah binti fulan, Allahu Akbar. Itu resmi menjadi akikah kita. Kalau kita perempuan berarti cukup satu ekor. Tapi kalau kita di Aceh jangan kambing aja ya, harus ada berasnya, harus ada gulai-gulainya ya kan. Siapkan berarti. Siapkan paketannya. Jadi biar bisa disembelih kemudian dinikmati oleh kaum muslimin tetangga-tetangga. Nah, begitu. Nah, yang lain? Kewajiban urunci. Memang itu kewajiban orang tua. Ya, tapi kalau orang tua kita tidak memiliki kemampuan pada waktu itu, kemudian kita memiliki kemampuan hari ini, maka sebagian ulama boleh mengatakan boleh kita mengakikahi diri sendiri. Nah, itu dia, boleh. Karena kita belum diakikahi, kita mengakikahi diri sendiri. Kemudian kita anjurkan anak-anak kita jangan sampai tidak mengakikahi anak-anaknya. Misalnya anak kita yang baru menikah, ya kan? Kemudian sudah diberikan rezeki, sudah mengandung, maka ingatkan, udah bisa kumpul-kumpul duit. Dari sekarang, kalau nanti lahir laki-laki berarti sudah 2 kambing. Kalau lahir nanti perempuan, siapkan satu kambing. Kalau anak meninggal 3 itu bisa menghalangi kita masuk neraka. Ya. Kalau anak kita tidak hakikah itu bagaimana? Ya. Anak yang meninggal itu belum kita hakikah. Ya. Kalau belum akikah, Allah kan Maha tahu. Sami'un alim, khabirum bima ta'malun, wallahu basirum bima ta'malun. Allah itu kan Maha tahu. Bima ta'maluna basir, dengan apa yang kamu lakukan Allah itu Maha melihat. Kalau kita bilang saya nggak mampu, ya Allah kan Maha tahu kita mampu. Mau kita katakan saya ini miskin, nah, tapi Allah kan tahu kita ini sebenarnya miskin atau mampu atau tidak. Kita ini fakir atau kita kaya, Allah tahu. Kalau dulu Ustaz nggak mampu, Dulu saya tidak mampu, sekarang saya mampu. Saya mau mengakikahi anak saya, boleh. Ya misalnya ibu-ibu sekalian dulu tidak mampu, ya kan? Sekarang sudah berlangsung berapa tahun, saya belum mengakikahi anak saya fulan. Tapi anak saya sudah meninggal itu, bagaimana? Boleh kita sembelih, akikahi, niatkan untuk anak kita ini akikah anak saya. Karena dulu saya tidak mampu, sekarang saya mampu. Kadang ada juga Ustaz, bukan nggak mampu tapi nggak tahu itu apa besar pahalanya. Oh, besar kali pahalanya. Maka disinilah akikah itu bukan sekedar bukan sekedar makan-makan ya, tapi ada ibadah paling besar di situ. Ibadah besar di situ. Apalagi tadi ibadahnya apa, termasuk fadilahnya apa? Bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Kemudian bisa masukkan kita ke dalam surga. Nah, itu dia. Baik, ada yang lain? Ya, Ustaz, benar Ustaz. Tanya bersabar. Ini suami. Inyo lala-lala kamu balik. Kurinya yang minta rezeki. Yang kibarnya ndak usah ngaku suami. Ketika posisinya berubah, artinya yang mencari nafkah seharusnya adalah suami, ternyata kita yang mencari nafkah, suami malah duduk-duduk di warung kopi. Maka suami yang seperti ini bagaimanapun Allah nanti akan menuntutnya di akhirat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Wanita itu tidak boleh dia menjadi tulang punggung. Dia adalah tulang rusuk. Apa fungsi tulang rusuk? Tulang rusuk itu melindungi inti ini. Ini kan inti semua ini. Jantung, paru-paru, lambung, semua ini kan dilindungi oleh apa? Tulang
tulang rusuk, disangga oleh tulang punggung. Maka tulang rusuk ini dia lembut, dia tipis, dia kecil, dia kan kecil kan. Nah, maka kalau dia jadi dirubah dia tulang rusuk ini jadi tulang punggung, patah dia. Kan patah dia, karena bengkok dia, patah dia. Maka jangan dirubah posisinya. Kalau dirubah posisinya, maka laki-laki itu atau suami itu akan dituntut nanti di akhirat. Tapi kita bagaimana? Karena suami kita tidak bertanggung jawab misalnya, tidak mau bekerja, sementara anak kita butuh makan, kita juga butuh makan, butuh sekolah, butuh biaya, terpaksa saya kerja. Disitulah ada pahala buat kita. Tapi selama pekerjaan kita tidak menimbulkan fitnah. Ini ada bekerja, suami nggak kerja, dia di mana kerjanya? Pergi ke Malaysia. Jadi TKW. Pergi ke Arab Saudi. Jadi TKW dia kerja. Nah, ini timbul fitnah. Nggak boleh. Atau dia pergi malam jualan di pasar, pulang nanti tengah malam jam 2 malam. Jangan. Tapi kalau kerjanya misalnya seperti ibu-ibu misalnya ke sawah misalnya kan, turun ke sawah gini dapat sedikit, alhamdulillah, bawa pulang ke rumah, itu tidak apa-apa, tidak nimbul fitnah. Tapi kalau yang nimbul fitnah nggak boleh. Nah, nggak boleh. Kalau seperti itu berarti ibu-ibu boleh nuntut pasrah sama suaminya. Iya, boleh nuntut. Nah, ini suami saya nggak bertanggung jawab ini. Nah, udah seperti ini dia tidak memberikan nafkah. Jangankan batin, lahir dia tidak dia berikan, ya kan? Padahal dia berhak mendapatkan nafkah lahir dan batin. Nah, seperti itu. Kalau udah kayak gitu nanti pembagian warisannya gimana Ustaz? Bisa istri bagian satu untuk suami bagian dua? Kalau harta warisan itu kan harta ketika meninggal. Warisan itu dibagikan ketika yang memiliki harta itu sudah meninggal. Tapi kalau belum meninggal, harta kita yang ada bersama itu harus kita tarik. Karena kita bukan lagi istrinya, cerai, kemudian kita ngajukan ke hakim, saya ada harta saya di dalam rumah itu. Nah, udah tarik, harta itu harus ditarik, karena itu harta milik kita. Sama seperti yang kita sebutkan tadi, harta kita tidak boleh diambil oleh suami. Tapi harta suami kita boleh ngambilnya. Kenapa? Disitulah kelebihan para wanita. Ada harta kita di situ, maka harta kita itu harus kita tarik. Nah, begitu ya. Wallahu a'lamu bishawab. Kajut, ada yang lain? Nah, insyaallah jangan dihabiskan sore ini, disimpan untuk bulan depan ya. Disimpan untuk bulan depan pertanyaannya ya. Sekarang udah jam 6:30 kurang 10 menit ya. Saya kira cukup sekian. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, merahmati kita semua, dan kita bisa melanjutkannya nanti di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum jami'an, lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.